Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guys, sebelumnya seperti biasa saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Jazakumullahu khairan ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun strategi robot sumo ya. Jadi sebelum kita ke coding itu kita harus menyusun strategi dari robot sumo tersebut. Nah, sebenarnya saya sendiri juga belum terlalu mengetahui ya peraturan-peraturan dari robot sumo tersebut. Yang saya tahu cuman robot sumo itu tidak boleh keluar dari arena ini, dan tujuannya untuk menang adalah mengeluarkan musuh dari arena ini. Arenanya itu kurang lebih seperti ini, ada buletan, terus pinggirnya ini ada buletan juga putih kayak gitu. Nah, tapi di sini yang saya highlight adalah yang saya tekankan adalah cara untuk penyusunan strateginya untuk kita nanti menuliskan codingnya kayak gitu. Jadi ya bagaimana kita menyusun strateginya, caranya gimana sih, terus nanti supaya bisa dimasukkan ke codingnya supaya kita lebih mudah dalam mengcoding kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh, ini mungkin nanti di robot semua teman-teman bisa berbeda. Ini sebagai contoh saya menggunakan satu sensor ultrasonik di sini. Ini ibaratnya ini sensor ultrasonik yang trapesium ini. Kemudian ini adalah sensor garis atau fotodioda. Ini nanti fotodioda yang gunanya untuk sensor garis, dan yang ultrasonik ini gunanya adalah untuk sensor musuh seperti itu. Nah, cara penyusunan strateginya bagaimana? Kalau saya sudah rumuskan seperti ini, jadi teman-teman nanti bisa rumuskan. Ini tergantung dari berapa banyak sensor yang teman-teman ini ya, yang teman-teman pasang gitu. Nanti kalau misalkan sensornya, misalkan sensor musuhnya lebih dari satu, ini nanti bisa lebih dari kemungkinan lebih banyak dari kemungkinan yang saya buat ini. Nah, ini kan saya cuma pakai sensor ultrasoniknya cuma satu sensor musuhnya. Jadi makanya ada dua kemungkinan aja, jarak kurang dari 40, kurang atau sama dengan 40 cm, dan jarak lebih dari atau sama dengan 40 cm. Kemudian fotodiodanya itu kan ada 3, kiri, kanan, sama belakang. Nah, ini sudah saya susun di sini, nanti kita cari kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu. Jadi kalau misalkan fotodioda teman-teman atau sensor garis teman-teman itu lebih banyak, misalkan teman-teman pakai 5 gitu, itu nanti juga banyak kemungkinannya gitu. Jadi teman-teman harus tuliskan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Itu menurut saya sih kayak gitu. Ini strategi saya. Jika teman-teman mau ikut ya silahkan. Ini saya buat karena banyak request dari teman-teman ya. Bagaimana sih cara menyusun strateginya gimana gitu. Karena banyak yang masih bingung gitu. Nah, kalau saya ya kayak gini. Jadi saya tulis kemungkinan-kemungkinan yang ada. Pertama, jarak kurang dari 40. Jadi pertama yang di coding nanti adalah sensor ultrasoniknya. Kemudian kita lihat fotodiodanya bagaimana keadaannya. Ini pertama saya tulis 000, kemudian 100, 010, 101, 110, 111, 101, 111. Ini adalah semua kemungkinan yang ada di 3 sensor ini ya. Jadi kalau teman-teman punya sensor sebanyak 3 itu nanti ada 8 kemungkinan. Ada 8 kemungkinan. Dan ini yang satu ini, maksudnya ini 0 ini dia nggak mendeteksi garis putih ya. Kalau 1 ini artinya mendeteksi garis putih seperti itu. Nah, makanya bisa dibuat kemungkinan seperti ini. Nah, ini kan 111 ini berarti kan mendeteksi garis putih semua, kan nggak mungkin. Kalau saya pasangnya seperti ini kan nggak mungkin bisa mendeteksi garis putih semua, karena garis putihnya kan kecil gitu. Makanya nggak mungkin. Saya tulis nggak mungkin di sini. Nah, kemudian nanti misalkan teman-teman cuma pakai 2 fotodioda gitu ya, kemungkinannya berarti gimana? Misalkan 1, 2 gitu.
1 1 1 0 0 0 1 1 1 gitu kan. Berarti ada 4 kemungkinan untuk 2 sensor kayak gitu. Nah, caranya seperti itu maksud saya. Jadi dibuat kemungkinan-kemungkinan yang ada seperti itu. Nah, ini udah saya buat. Di sini ada 8 kemungkinan di 3 sensor ini, dan yang dipakai adalah 7. Untuk representasinya sudah saya tuliskan. Di sini semuanya jumlahnya 16 kemungkinan ya. Atau yang dipakai adalah 14 kemungkinan, karena ini jaraknya saya buat lebih dari 40 dan kurang dari 40. Atau kalau teman-teman bisa mau lebih kompleks lagi, bisa dibuat rentang. Misalkan rentang 0 sampai 40 ngapain, 40 sampai 60 ngapain, 60 sampai 100, misal kayak gitu. Nah, ini yang punya saya adalah saya buat 2 kemungkinan aja ultrasoniknya, kemudian fotodiodanya semuanya harus ditulis kemungkinannya kayak gitu. Nah, untuk representasinya pertama adalah jarak kurang dari 40, jarak kurang dari atau sama dengan 40, kemudian sensor kirinya enggak mendeteksi, semua sensornya atau semua sensor garisnya tidak mendeteksi ini ya, tidak mendekati garis putih gitu, tidak mendeteksi garis putih seperti itu. Jadi representasinya adalah kayak gini, jarak kurang dari 40, ini anggap aja ini jaraknya kurang dari 40. Ini kan udah dekat, ini arenanya saya buat 77 cm ya, diameternya adalah 77 cm, maka ini adalah kurang dari 40, dan semua sensor fotodiodanya itu tidak ada yang mendeteksi garis putih, maka perintahnya adalah serang. Nah, serang itu apa maksudnya? Maju gitu. Jadi maju aja. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah jarak kurang dari 40, tapi sensor kirinya aja yang mendeteksi garis putih. Jadi representasinya kayak gini. Jarak kurang dari 40, tapi sensor fotodioda kirinya atau sensor garis kiri sebelah kiri ini mendeteksi garis putih, maka apa yang saya perintahkan di sini adalah kiri mundur atau motor kirinya mundur. Jadi nanti ini roda kiri ini mundur supaya nggak jatuh gitu. Takutnya nanti kan kalau jatuh. Nah, setelah ini mundur kan nanti maju lagi. Kemudian kalau ini mendeteksi garis putih lagi, nanti maju lagi seperti itu. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga adalah sensor kanannya aja yang mendeteksi musuh. Maksud saya mendeteksi garis, maaf ya. Yang mendeteksi garis putih adalah sensor kanannya aja. Presentasinya kayak mana? Kayak gini. Ini sensor kanannya aja yang mendeteksi garis putih dan jaraknya adalah kurang dari 40. Maka saya perintahkan di sini kanan mundur atau motor kanan mundur seperti itu. Jadi nanti motor kanannya mundur baru nyerang lagi kan kalau semua sensor garisnya tidak mendeteksi garis putih seperti itu. Kemudian kemungkinan selanjutnya adalah sensor belakang yang mendeteksi garis putih. Nah, ini sensor belakang mendeteksi garis putih dan jarak kurang dari 40, maka kemungkinannya seperti ini. Mungkin bisa ini musuhnya agak minggir atau gimana, tapi asumsi saya sementara seperti ini. Nanti teman-teman bisa rubah sesuai asumsi teman-teman dan kira-kira perintah apa yang lebih cocok. Ini sekali lagi saya bilang ini cuma pendapat saya, opini saya, dan yang saya highlight di sini adalah cara menyusun strateginya. Untuk masalah strateginya sendiri itu tergantung teman-teman, tergantung asumsi teman-teman, dan tergantung pendapat teman-teman sendiri. Yang saya highlight adalah cara menyusun strateginya, bukan strateginya ya. Oke, ini adalah saya kasih perintah maju. Jadi kalau sensor fotodioda yang belakang yang kena, dia perintahnya otomatis maju ya. Nanti mungkin teman-teman ada yang berpendapat apa gitu. Saya juga pernah berpendapat nggak maju aja sih. Jadi kayak maju terus belok-belok, gimana caranya musuhnya itu ya terlontar ke belakang lah gitu. Kalau maju aja, kalau misalkan kita kalah motor, misalkan motor
motor si musuh ini lebih kencang, misalkan kita kan tetap kalah gitu. Kalau misalkan kita kalah gaya kan tetap mundur kita. Makanya teman-teman bisa berikan perintah yang lain, atau teman-teman punya strategi yang lain, misalkan apa, maju belok-belok apa gimana supaya musuhnya itu bisa kalah mundur gitu, atau belok sini terus diserang dari pinggir atau gimana lah, sesuai imajinasi teman-teman lah, seperti itu. Kemudian ada di sini, ini yang baru yang satu ya, satu sensor. Kemudian ini ada yang dua sensor, yang mendeteksi dua sensor. Pertama adalah sensor kiri dan kanan, dan yang belakang enggak. Maka kemungkinan gambarnya adalah seperti ini. Jadi sensor kiri dan kanan mendeteksi garis putih, kemudian jaraknya kurang dari 40 cm, kemungkinan gambarnya kan kayak gini. Nah, itu adalah perintahnya adalah mundur. Kemudian ini dua sensor juga, tapi kanan dan belakang. Kanan dan belakang itu gambarnya seperti ini kemungkinannya. Nah, maka di sini saya berikan perintah maju, tapi majunya itu yang kanan 100%, yang kiri 80%. Jadi kayak lebih condong maju ke kiri gitu. Yang kanan ini roda kanan 100%, roda kirinya 80% gitu. Kemudian selanjutnya sekarang gantian sensor kiri dan belakang yang kena. Gambarnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi kebalikannya ya. Ini saya kasih perintah yang kiri yang 100%, yang kanan 80%. Seperti itu. Mungkin teman-teman nanti bisa ganti, misalkan tetap maju aja atau gimana. Nah, karena ini kan bisa juga asumsinya bisa seperti ini kan. Nah, bisa seperti ini posisi musuhnya. Jadi nanti teman-teman harusnya kanannya lah yang 100%, 80% kiri, itu bisa aja. Cuman ya itu tadi asumsi saya adalah seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa ganti perintahnya sesuai teman-teman, strateginya sesuai dengan pemikiran teman-teman. Ini sekali lagi yang saya tekankan adalah cara menyusun strateginya. Oke. Kemudian kemungkinan ke-8 ini nggak mungkin ya. Yang tadi saya bilang ini nggak mungkin. Kemudian kemungkinan ke-9 adalah jarak lebih dari 40 dan semua sensornya tidak mendeteksi garis putih. Nah, ini kemungkinan ke-9. Jarak lebih 40, kalau kayak gini kan berarti jaraknya lebih dari 40 karena sensor ultrasoniknya kan kayak gini kan deteksinya. Dia kayak lebih melebar gitu. Nah, ini nggak mendeteksi musuh. Dan semua sensornya tidak mendeteksi garis putih juga. Sensor fotodiodanya tidak mendeteksi garis putih. Maka saya kasih perintah cari musuh, atau cari musuh itu adalah putar kanan. Jadi nanti robotnya tuh muter-muter sampai menemukan musuh. Kalau misalkan memang musuhnya di sini kan ketika dia muter 90 derajat saja dia sudah menemukan musuh, dan nanti akan berganti ke statement yang ini, yaitu musuh kurang dari 40 dan semua sensornya tidak mendeteksi garis putih, maka langsung serang atau maju gitu. Nah, oke. Kemudian kemungkinan ke-10 adalah jarak lebih dari 40 tapi yang mendeteksi garis putih adalah fotodioda kirinya. Nah, seperti ini kemungkinannya. Asumsi saya seperti ini. Jadi jarak lebih dari 40 dan sensor kiri garis putihnya, sensor garis putih yang kiri atau sensor fotodioda itu mendeteksi garis putih. Jadi nanti saya perintahkan kiri mundur atau motor kiri mundur. Kemudian kebalikannya, ini sekarang ganti sensor kanannya. Nah, ini kemungkinan seperti ini, maka perintahnya adalah kanan yang mundur atau motor kanan yang mundur. Kemudian selanjutnya sensor belakang yang kena. Sensor belakang yang kena berarti kemungkinannya adalah seperti ini. Dia nggak mendeteksi musuh karena musuhnya kebetulan di samping. Dan sensor belakangnya kena garis putih, maka perintahnya adalah maju. Seperti itu kan. Maju. Kemudian ini jarak lebih dari 40 dan sensor yang mendeteksi garis putih adalah fotodioda kiri dan kanan. Maka kemungkinan gambarnya adalah seperti ini. Jadi membelakangi musuh, maka perintahnya adalah punya saya di sini mundur gitu. Atau teman-teman nanti bisa aja mundur terus belok kiri gitu. Atau terserah teman-teman. Tapi
Kalau saya mundur aja, nanti ketika sensor fotodiodanya udah nggak ada yang mendeteksi garis putih kan perintahnya ganti lagi ya, itu muter kan nyari musuh gitu. Nah, gitu. Kemudian ini ada kemungkinan ke-14 yaitu sensor kanan dan belakangnya yang mendeteksi mendeteksi garis putih, sedangkan musuhnya nggak terdeteksi. Maka kemungkinannya adalah seperti ini. Saya kasih perintah di sini adalah kanan 100%, kiri 80%. Jadi supaya ini lebih condong belok gitu, belok ke kiri atau serong kiri kan. Kemudian ini ada kemungkinan ke-15 atau kemungkinan terakhir, karena yang 16 ini nggak mungkin juga ya kalau menurut saya. Ini fotodioda kiri dan kanan, fotodioda kiri dan belakang yang kena. Jadi kemungkinan gambarnya adalah seperti ini, kebalikannya. Maka saya kasih perintah kirinya 100% dan kanannya 80%. Atau ya nggak 80% banget lah, pokoknya kanannya itu kirinya itu lebih banyak dan kanannya lebih sedikit, seperti itu. Oke, kemudian kemungkinan ke-16 ini nggak mungkin ya. Nah, seperti itu. Itu cara saya untuk membuat strategi robot sumo ya. Sekali lagi, ini terakhir kali saya ucapkan bahwasanya di sini yang saya highlight, yang saya tekankan adalah cara menyusun strateginya, bukan strateginya. Kalau strateginya teman-teman bisa susun sesuai imajinasi teman-teman, sesuai opini teman-teman, sesuai pendapat teman-teman. Jadi gerakannya apa itu sesuai pendapat teman-teman. Saya di sini cuma menekankan caranya itu seperti ini loh. Bisa dijadikan, kalau ini saya jadikan dua bagian, kurang dari 40 cm dan lebih dari 40 cm sensor musuhnya. Kemudian ini saya tulis ya, sensor musuh atau ultrasonik ya. Ini PD ini maksudnya fotodioda. Nah, kemudian ini saya bagi menjadi dua kan. Nah, kemudian teman-teman bisa, kalau misalkan teman-teman mau bagi menjadi 3, misal 0 yang seperti yang saya ucapkan, 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai lebih gitu, lebih dari 40 gitu misalkan. Bisa dibagi 3 kayak gitu. Otomatis kalau dibagi 3 ya kemungkinannya nambah lagi. Kalau ini ada 14, berarti tambah 7 lagi ada 21 kemungkinan. Nah, maka nanti codingnya akan lebih panjang lagi, seperti itu. Nah, kemudian ini fotodiodanya juga bisa lebih banyak lagi. Misalkan teman-teman punya fotodioda 5, ya teman-teman susun. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti teman-teman susun kemungkinan-kemungkinannya. Pertama kan 0, 0 semua dulu. 0 semua dulu seperti ini. Kemudian 0, 0-nya 4. Tuh. Nah, kemudian 0-nya 4 seperti ini. Yang pertama 1, kemudian satunya pindah ke yang kedua sini. 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian ketika udah yang satu sensor kebaca, ganti yang 2 sensor. 2 sensor, misalkan 1 di sini, kemudian 1 di sini, kemudian 1 di sini, 1 di sini. Nah, seperti itu. Teman-teman harus tulis semua kemungkinannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu ya. Nah, ini itu caranya seperti itu. Jadi teman-teman bisa susun dulu kemungkinan-kemungkinan dari sensor yang teman-teman pakai, seperti itu. Kebetulan yang saya contohkan ini adalah ya simple, sensor garisnya cuma 3, kanan kiri, depan kanan kiri, sama di belakang 1 di tengah gitu. Kemungkinan kalau teman-teman pakai 4 misalkan, yang belakang juga 2, nanti beda lagi hasilnya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Kemudian bisa like juga video ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video edukatif lainnya. Bisa share juga ke teman-teman yang mau merancang strategi robot sumonya, atau yang sedang membuat robot sumo gitu ya. Di video setelah ini kita kemungkinan akan membahas codingnya. Jadi setelah kita
menyusun strategi seperti ini, nah kita masukkan untuk menjadi coding seperti itu. Tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman saya harapkan lihat dulu video dasarnya, karena di playlist tutorial robot sumo ini sebelumnya saya sediakan yaitu bagian dari video playlist belajar Arduino tanpa hardware itu. Nah, itu saya masukkan beberapa yang memang ada kaitannya dengan pembuatan robot sumo. Itu saya include-kan ke playlist ini. Kalau nggak salah ada 6 video. Teman-teman bisa lihat di sana dulu tentang motor DC. Ada 4 video kalau nggak salah. Kemudian ada sensor ultrasonik, bagaimana cara memprogramnya. Di sana saya kebetulan yang saya kasih di sana adalah yang tanpa library. Jadi teman-teman saya jelaskan gimana sih kok bisa kayak gini, rumusnya apa gitu. Jadi ada rumusnya di sana. Kemudian sensor fotodiodanya juga sudah saya jelaskan di sana. Nah, nanti setelah teman-teman paham, jadi teman-teman nggak bingung codingnya bagaimana. Dan rangkaiannya juga bagaimana, cara ngerangkainya itu digabungkan, semua nanti digabung. Semua motor DC, kemudian sensor fotodiodanya ada 3, nanti digabung. Kemudian sensor ultrasoniknya juga digabung gitu, dalam satu rangkaian. Kemudian codingnya juga digabung nanti. Kemarin juga sempat ada yang sering nanya ke saya, bagaimana sih cara menggabungkan 2 coding atau lebih gitu. Jadi teman-teman tuh masih bingung. Ya karena apa? Karena teman-teman belum terlalu memahami lah bagaimana jalannya coding tersebut. Jadi teman-teman harus paham dulu, ini coding ini buat apa. Terus misalkan saya taruh urutannya kayak gini, bener apa enggak, itu teman-teman harus tahu, harus paham logikanya dulu, supaya teman-teman bisa menggabungkan antara coding yang motor DC, sensor ultrasonik, kemudian sensor fotodioda atau sensor garisnya ya. Jadi nanti kita gabungkan semuanya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.